wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 3, subkelompok 2, Latsar CPNS Angkatan 19 tahun 2026. Kelompok kami beranggotakan Rizdo Anggi Saputra, Rio Aditya Pratama, Siswati, Sri Lestari, dan Tri Pujianto. Pada era digital pasca pandemi, terjadi perubahan besar dalam cara kita bekerja dan berinteraksi. Pertama, terjadi transformasi digital yang sangat cepat setelah COVID-19. Teknologi berkembang pesat dan mendorong berbagai sektor, termasuk pemerintahan untuk dapat beradaptasi. Kedua, pola kerja menjadi semakin digital. ASN kini semakin bergantung pada perangkat dan aplikasi digital untuk menunjang tugas sehari-hari agar pelayanan menjadi efektif dan efisien. Namun, di balik semua kemudahan tersebut juga muncul berbagai risiko digital seperti hoax, penipuan online, kebocoran data, hingga penyalahgunaan teknologi seperti AI. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kemampuan penting bagi setiap ASN agar dapat bekerja secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab di era transformasi digital. Sebagai ASN, kita dituntut untuk menjadi aparatur yang cakap digital, yaitu menguasai perangkat dan teknologi digital dengan baik, aman bermedia digital, terlindung dari ancaman dan risiko digital, etis dalam ruang digital, bertindak dengan tanggung jawab dan integritas. Yang keempat, kita harus adaptif terhadap teknologi, yaitu menerima dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Digital skill, yaitu kemampuan mengoperasikan teknologi. Pengertian dari digital skill adalah kemampuan menggunakan perangkat dan teknologi digital secara efektif untuk mendukung pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang harus dimiliki salah satunya yaitu mengoperasikan perangkat digital, baik komputer, tablet, atau smartphone. Selanjutnya, kita harus bisa menggunakan internet dan aplikasi dengan lancar, mengelola informasi digital secara terstruktur, bisa berkolaborasi secara daring, dan memanfaatkan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Contoh penerapan digital skill di ASN. Yang pertama yaitu pelayanan digital kepada masyarakat. Yang kedua, pengelolaan arsip elektronik. Yang ketiga, rapat online dan koordinasi secara daring. Dan yang keempat, penggunaan AI untuk administrasi perkantoran. Setelah kita mengetahui apa arti dari digital skill yang telah dijelaskan oleh saudari Siswati, sekarang kita akan beranjak menuju apa itu manfaat dari digital skill. Ada beberapa manfaatnya, diantaranya yaitu pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem digital yang lebih efisien dan cepat, sehingga hal ini dapat menyingkat waktu pelayanan publik kita kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, mempermudah pekerjaan administrasi dengan sistem digital yang terintegrasi, sehingga tidak perlu terdapat banyak tahapan fisik yang perlu dilakukan karena semuanya sudah terhubung dengan teknologi. Kemudian yang ketiga, mempercepat komunikasi dan koordinasi antar instansi secara real time sehingga tidak perlu membuang-buang banyak waktu. Kemudian yang keempat yaitu mendukung reformasi birokrasi digital yang lebih efisien dan akuntabel. Hal ini berarti birokrasi lebih terbuka, mudah diawasi, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan digital skill? Terdapat beberapa cara, di antaranya yaitu yang pertama, mengikuti pelatihan dan sertifikasi digital secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pelatihan online yang telah disediakan baik dari pemerintah maupun swasta yang telah terakreditasi. Kemudian yang kedua yaitu adaptif terhadap perkembangan teknologi terkini dengan cara melakukan update perkembangan informasi teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu belajar aplikasi baru yang relevan dengan tupoksi kita di instansi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan AI dan pengelolaan data digital. Kemudian topik berikutnya yaitu digital safety. Digital safety adalah kemampuan melindungi perangkat, data pribadi, identitas digital, dan aktivitas online dari ancaman digital. Lalu apa sajakah ancaman digital itu? Yang pertama yaitu phishing atau penipuan untuk mencuri data. Yang kedua, malware atau perangkat lunak berbahaya bisa berupa virus yang nanti akan menyerang software atau sistem pada perangkat kita. Kemudian yang ketiga yaitu kebocoran data pribadi dan sensitif, contohnya nomor KTP, NIK, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu pencurian akun dan identitas. Hal ini biasanya dilakukan oleh hackers yang nanti akan menggunakan akun kita untuk keperluannya secara pribadi.
Kemudian yang kelima yaitu penipuan online atau hoax, yang biasanya yaitu penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya. Kemudian yang keenam yaitu ujaran kebencian dan cyberbullying yang biasanya dilakukan oleh netizen Indonesia yang kurang bertanggung jawab. Ancaman digital tersebut dapat mengakibatkan kerugian berupa yang pertama yaitu kerugian finansial, kehilangan uang akibat penipuan digital atau transaksi ilegal. Yang kedua, kerusakan reputasi berupa citra buruk karena penyebaran informasi palsu atau data yang telah bocor. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan layanan, terganggunya pelayanan publik akibat serangan cyber karena akan merusak sistem yang digunakan dalam pelayanan publik. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mengatasinya? Hal ini akan disampaikan oleh Saudara Rio. Berikut adalah cara menjaga keamanan digital. Yang pertama, password kuat dan unik. Gunakan password yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol dengan minimal 12 karakter. Hindari menggunakan tanggal lahir, nama pribadi, atau kombinasi yang mudah ditebak. Setiap akun sebaiknya memiliki password yang berbeda untuk mengurangi resiko pembobolan akun secara massal. Yang kedua, aktifkan autentikasi 2 langkah. Autentikasi 2 langkah memberikan perlindungan tambahan pada akun digital. Meskipun password diketahui orang lain, akun tetap aman karena memerlukan kode verifikasi tambahan yang dikirim melalui SMS, email, atau aplikasi autentikator. Yang ketiga, verifikasi link dan informasi. Selalu periksa keaslian link sebelum mengklik, terutama yang dikirim melalui email, WhatsApp, SMS, atau media sosial. Banyak kasus penipuan digital menggunakan tautan palsu yang menyerupai situs resmi untuk mencuri data pengguna. Yang keempat, update sistem dan aplikasi secara berkala. Pembaruan sistem operasi, aplikasi, dan antivirus penting dilakukan untuk menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Menggunakan versi terbaru membantu perangkat tetap aman dan bekerja secara optimal. Pesan penting, jangan pernah membagikan OTP, one time password, kode verifikasi, password, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku dari instansi resmi. Kesadaran pengguna merupakan benteng utama keamanan digital. Etika dan tanggung jawab digital. Yang pertama, integritas dalam bermedia digital. ASN harus menjaga integritas dengan tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian, maupun informasi yang belum dapat terverifikasi kebenarannya. Setiap informasi yang dibagikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai fakta. Yang kedua, menjaga privasi dan kerahasiaan data. Data pribadi masyarakat maupun data instansi merupakan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya. ASN wajib memahami batasan informasi yang dapat dipublikasikan dan yang bersifat rahasia. Yang ketiga, tanggung jawab dalam penggunaan AI. Teknologi Artificial Intelligence atau AI dapat membantu meningkatkan efisien kerja. Namun, penggunaannya harus tetap diawasi secara bijak. AI tidak boleh digunakan untuk memanipulasi informasi, plagiarisme, ataupun penyebaran konten negatif. Batasan penggunaan digital. Jangan membagikan data pribadi secara berlebihan di media sosial. Hindari berbagi informasi sensitif instansi di platform publik. Gunakan AI untuk membantu pekerjaan, bukan menggantikan pertimbangan profesional. Verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Di era transformasi digital, ASN dituntut mampu menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Konsep Smart ASN menjadi dasar dalam membentuk aparatur yang profesional dan siap menghadapi perkembangan teknologi. Cakap digital berarti ASN mampu menguasai berbagai keterampilan digital untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan masyarakat. Kemampuan ini membantu pelayanan menjadi lebih cepat, efektif, dan transparan. Aman bermedia berarti ASN harus memahami pentingnya keamanan digital dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Sikap ini penting untuk melindungi data pribadi, informasi instansi, dan mencegah ancaman dari cyber. Etis dan bertanggung jawab berarti ASN harus menjaga sopan santun, integritas, dan profesionalisme dalam ruang digital. ASN juga harus bijak dalam menyampaikan informasi dan tidak menyebar hoax maupun ujaran kebencian. Adaptif
Berarti ASN harus terbuka terhadap perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Sikap adaptif membantu ASN menciptakan inovasi dan pelayanan publik yang lebih modern. Pada akhirnya, teknologi yang canggih harus diimbangi dengan kemampuan dan kesadaran digital yang baik. ASN yang cakap digital, aman bermedia, etis dalam ruang digital, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi merupakan kunci keberhasilan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital harus terus dilakukan agar ASN mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, modern, dan terbaik bagi masyarakat. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.